Selamat datang teman-teman. Hari ini saya mau nge-review roadmap 1000 jam jadi seorang web developer yang otodidak. Jadi ada member di grup ngoding itu nge-share ini untuk panduan yang kalian belajar itu. Saya belum kayak baca semuanya, cuman kayaknya ini menarik. Ini itu dibuat oleh siapa ya? Oleh Mas Nayaka Yoga ini menarik. Nanti kita ini aku udah follow nih ya Mas Nayaka, ntar follow back. Oke. Jadi 1000 jam jadi web developer roadmap ya. Ekspektasi membaca buku ini menjadi full stack JavaScript developers dari front end sampai back end akan menggunakan full JavaScript. Jadi buat kalian yang otodidak di roadmap ini disaranin kalian menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ya. Ini 1000 jam ya. 1000 jam itu berapa bulan kira-kira ya? Coba kita tanya chat. 1000 jam berapa bulan? 41 hari ya, 1 bulan ya. Ini 1 bulan. Kalau kalian belajar setiap hari 24 jam. Kalau saya gunakan 1 hari hanya katakanlah 4 jam. 4 jam deh, belajarnya 4 jam. Berapa bulan jadinya? Misalnya 1 hari 4 jam berarti 250 hari, berarti 8 bulan ya, 8 bulan setengah ya, 8 bulan setengah. Ya kayaknya 8 bulan setengah ini gila, kalian udah siap lah buat kerja di startup. Mari kita lihat roadmapnya apa aja. Jadi kamu bakal bisa buat aplikasi apapun yang kamu lihat atau bayangkan tanpa bantuan tutorial. Menarik. Setting your expectation. Buatlah jadwal setiap hari, gunakan dedikasi waktu sepenuh. Mau dalam kondisi tidak bersemangat atau lelah. Ya ini harus konsisten. Ya mau sebagus apapun materinya, kalau kita yang belajar nggak konsisten, nggak bakal berhasil apapun. Tentukan berapa jam setiap hari. Ini terserah kemampuanmu, lingkungan. Saya pribadi dulu 2-16 jam setiap hari. Wah, gila sih ini. Ini terus terang kalau saya kayaknya nggak sanggup ini. Ini Mas Yoga ini keren sih, 2-16 jam. Tapi aku pernah, saya kerja itu jam 10 pagi, pulang kerja nyampe rumah dan nanti ngoding lagi sampai jam 4 pagi. Itu kayaknya melakukan hal itu setahun. Terus habis itu saya sakit, masuk rumah sakit. Habis itu saya nggak pernah lagi segila itu kerja dan belajar. Selesai belajar dan bisa dapat kerjaan freelance pertama 6 bulan. 3 bulan kemudian dapat kerja remote. Ini keren sih nih Mas. Angkat topi deh. Kalau saya tuh dapat kerjaan saya pertama dulu itu belajar 1 tahun. Tahun kedua saya bikin perusahaan. Kayak nggak sendiri sih, saya bekerja dengan pengusaha, kita dapat saham gitu, dan itu hanya 8 bulan. Habis itu saya mengundurkan diri, saya fokus ke tempat yang lain. Kalau saya untuk dapetin kerjaan tuh butuh waktu 1 tahun. Malah sekarang sebenarnya kalau bisa fokus kalian kayak 6 bulan fokus belajar tuh bisa dapet. Kalau saya dulu emang lambat belajarnya, bisa dibilang lambat. Jadilah pembelajar yang baik, sabar ketika menghadapi lelahnya belajar. Istirahat sebentar namun jangan berhenti sebelum sampai itu. Ini buat yang belajar ya. Ingat, lelahnya menjadi pengangguran lebih sakit daripada lelahnya belajar gitu. Jadi kalau kalian belajar, ingatlah lelahnya menjadi pengangguran itu lebih sakit. Slow equal to fast. Building the basics slow, fall in love with the pain. Utamanya mengerjakan coding challenge ketika belajar. Kalau nemu bantuan, please jangan menyerah. Cari solusi masalah tersebut sampai ke setuju nih. Ketika kita belajar hal yang baru, emang nanti tuh bakal berat. Memahami sesuatu yang baru itu bakal lambat banget. Kamu jangan menyerah, kok saya nggak paham gitu. Karena otak kita tuh lagi membentuk jaringan yang baru itu ya. Secara teori itu ada namanya neural network gitu ya. Otak kita membentuk itu dan itu bakal bikin kepala kita panas dan sakit. Cuman ketika fondasinya, basic knowledge-nya itu sudah kuat, nanti belajarnya bakal lebih cepet. Ya ini menarik, slow baking. Nah, kalau yang cepet belajar itu kayak dia bakal wave gini ya, dia kayak nggak maksimal gitu.
Tapi kalau kita belajar pelan-pelan, fondasinya kuat, ketika udah kuat nanti perkembangannya misal wus gitu ya. Ini saya ngerasain banget. Kamu akan belajar otodidak, tentunya ini adalah jalan yang sepi. Carilah teman yang bisa menyemangatimu. Oke, good luck for the journey. Oke, fundamentals. I view. Lihat industri saat ini, pahami apa computer science, software development, apa web development, dan perbedaan keduanya. Ya, oke, menarik ini. Computer science itu kan lebar, pahami itu apa computer science. Lalu software development, kenapa software itu menarik. Lalu web development, kenapa web development itu menarik dan peluangnya kira-kira gimana, biar kalian lebih yakin. Ya ini sangat fundamental. Kayak cari aja apa itu computer science, apa itu software development. Dan enaknya karena kita bisa pakai AI ya. Misalnya nih aku pakai cloud gitu ya. Apa itu computer science gitu. Ini kamu bisa tanya, sekarang kamu bisa dapat penjelasan. Di computer science itu ada teori komputasi, algoritma, bahasa pemrograman, arsitektur, sistem operasi, sistem dan macam gitu. Nanti kalian bisa tanya lagi, apa itu teori komputasi? Jelaskan. Oke. Nah, kalian bisa kayak dapat penjelasan lebih dalam lagi. Nanti di dalam itu ada sub knowledge, sub ilmu. Nah, baiknya ini kalian catat gitu. Kalian catat di yang namanya, saya sarankan pakai ini Obsidian. Jadi ketika belajar tuh wajib banget kalian mencatat gitu ya. Di sini saya punya personal business learning kayak gini. Kalian harus punya catatan research kayak gini misalnya. Ya, dan ntar kalian bisa search misalnya Docker, cara install Docker nih, saya bisa search. Nah itu wajib kalian punya catatan ya kalau lagi belajar gitu. Dan kalian bisa punya graph kayak gini, ada knowledge graph. Jadi koneksi dari sebuah kayak misalnya nih how to build online community gitu ya. Ini apa ya, untuk kalian, otak kalian itu di backup nih lewat notes ini. Jadi Obsidian itu saya sarankan, atau pakai apapun yang kalian cocok deh. Terus kamu ingin belajar dari dasar banget, bisa pakai ini. Kamu bisa skip juga di dasar. Oke, ini full computer science ya. Ini keren sih. Saya tuh juga sering nonton CS50. Gak ada salahnya ikuti sampai selesai karena menjelaskan menggunakan Python, bahasa pemrograman yang gampang dipahami. Ya. Ini materi di kampus di Harvard tuh tersedia online. Itu jadi kayak kita punya akses ilmu yang sama dengan orang-orang yang bayar jutaan atau miliaran rupiah untuk kuliah gitu. Figma 5 to 10 hours. Oh iya, Figma itu kayaknya untuk di awal menurut saya ya dipelajari boleh, enggak juga kayaknya ini tidak required. Cuman kalau web developer kamu bakal sering bekerja dengan Figma. Dan Figma ini gampang ya menurut saya aja belajar tuh kayak cuma 3 hari gitu. Terus saya juga beli kursus ngedesain Figma itu seminggu lah. Jadi kayak Figma ini kan untuk desainer ya. Kalau kamu mau ngedesain juga bisa. Atau kalau misalkan nggak ngedesain, kamu setidaknya bisa tahu cara makainya, karena ntar kamu bakal bekerja dengan desainer yang dia pakai Figma gitu. Nih, karena kenapa ini penting? Karena kebanyakan Figma akan digunakan baik kamu seorang backend engineer maupun akan slashing desain pixel perfect pakai Figma. Itu sebenarnya goals yang perlu dicapai kalau misalnya pakai Figma nantinya. Ya cuman kalau menurut saya belum belajar coding tapi udah ke Figma kayak kurang maksimal menurut saya. Kamu bisa HTML dulu, bisa bikin UI, habis itu kamu belajar Figma. Karena ntar bakal make sense tuh. Karena Figma sendiri dibangun di atas filosofi agar itu bisa ditranslate ke HTML. GitHub ini penting banget. Sebenarnya saya sendiri malah sebenarnya dulu Git ya belajar itu pernah belajar sebelum kerja tuh ya belajar sedikit, tapi kayak Git untuk dipakai sendiri. Jadi pakai Git untuk sendiri dengan pakai Git untuk tim itu beda. Kalau saya tuh dulu udah kerja tapi belum begitu mahir pakai Git, jadi nggak masalah. Cuman kalau sekarang kayaknya tuh sangat wajib banget. Dan Pak Sandika Gali, dosen kita semua, saya juga dulu belajar Laravel itu dari Pak Sandika Gali, itu bikin videonya Pak Sandika keren.
keep it up gitu, bikin materi-materi. Oke. Ketika bekerja nanti kamu pasti pakai GitHub tuh ya, benar. Selain GitHub tuh ada GitLab, Bitbucket ya. Intinya tuh sama aja sebenarnya, cuman beda interface dan filosofi juga naming. Kalau di GitHub itu nanti ada namanya pull request, kalau di GitLab ada namanya merge request. Oke, when to move. Ini menarik ini. Goalsnya itu kamu terbiasa commit dan push dari lokal ke repository itu. Oke, core learning. Ini tuh kayak sebenarnya knowledge pendukung. Menurut saya dimulai dari ini dulu, knowledge pendukung, tapi kayaknya dimulai dari HTML dan CSS ini selesai baru knowledge pendukung sih. Cuman it's okay. Kalau kamu udah ngoding baru belajar GitHub kan enak tuh, kamu bisa nge-commit gitu. Tapi Git itu bisa dipelajari tanpa kamu bisa HTML dan CSS. HTML dan CSS 100 jam. Kalau HTML kayaknya nggak perlu sampai lama-lama, tapi ya ini sih menurut saya 100 jam belajar ini bakal mahir banget kayaknya. Resource MDN Docs. MDN Docs itu apa sih? Oke, nih ya, MDN Docs itu ini tuh dokumentasi yang ditulis oleh Firefox, Mozilla. Ini tuh kayak official dokumentasi untuk CSS, HTML, dan JavaScript gitu ya. Ini keren banget. Nah, cuman mungkin ya saya tambahin, kalau kamu ke MDN bukan namanya di sini ada reference gitu ya. Kalau yang udah kerja biasanya kita pakainya reference. Di sini misalnya HTML nih ya. HTML ini ada ini ya. Ini bahasanya bisa ganti Indonesia nggak? Nggak ada, bahasa Inggris. Jadi salah satu yang lupa di-mention, kamu harus belajar bahasa Inggris ya. It's important karena bisa dibilang ini MDN Web Docs ini tuh bener-bener lengkap. Kayak bahkan yang sudah senior itu pasti buka-buka dokumentasi di sini dan ngasih referensi ini untuk kalau develop sesuatu yang low level. Kamu bisa pakai reference atau guides where to start ya. If you are not sure, getting started with the web, guides beyond. Kamu mulai dari gangster. The story of if ini nih enak nih, guides tuh, installing basic software, what will website look like, dealing with files, HTML basic, CSS basic, JavaScript basic. Nah ini urutannya udah terstruktur nih, enak. Installing basic software, Visual Studio Code ini ya. Saya saranin pakai Visual Studio Code ini karena enak dipakai mau Linux, Windows ataupun Mac gitu. Installing browser, Firefox dan Chrome gitu ya. Ini ada pilihannya. Coba kita lihat install VS Code, download and install gitu ya. Kamu juga bisa cari di YouTube untuk tutorialnya, cara installnya. Ini udah enak banget ini. Tapi lagi kamu harus bisa bahasa Inggris. Atau sebenarnya kalau kamu ya bingung, tinggal copy aja. Gini ya, di copy pakai ini, get the main content and then translate to Indonesia gitu ya. If you having hard time gitu, nah kamu bisa copy aja pakai Claude.ai atau ChatGPT, it's okay. Cuman saya biasanya pakai ini karena kalau saya copy paste tuh ini di clips gitu kan, jadi kayak bisa ditranslate gitu. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada masalah lagi untuk bahasa. Alangkah baiknya kamu jangan translate dan belajar. That way you can slowly building up your perbendaharaan kata bahasa Inggris gitu. Jadi kayak the following look like scary list itu. Nah ini artinya apa sih gitu. Di bawah ini sepertinya kayak list yang sangat menakutkan. Get started without knowing anything about most of this. Untungnya kamu nggak perlu memulai jadi web developer tanpa mengetahui apapun dalam list ini gitu ya. Kalau kamu artikan like paragraf by paragraf, kamu bakal dapat kosakata baru, and it's good for you ya. Itu MDN. Berhati-hati dengan YouTube. Crash course hindari kecuali paham apa yang kamu tonton. Kalau beginner sebaiknya jangan. I totally agree. Karena kalau konten YouTube nih ya, kita tahu di YouTube itu ada banyak sekali YouTuber yang ngebahas bikin tutorial. Tapi kalau YouTube tuh gini teman-teman ya, sedikit saya kasih rahasia. Orang yang bikin YouTube itu they don't just like create good content, tapi dia tuh bikin konten yang menginterrupt user. Sebagai contoh nih ya, saya kan punya YouTube nih. Kalian bakal nonton YouTube ini nih.
kita lihat ya, untuk nulis sebuah bikin video yang rame gitu pengunjungnya. Kalian lihat, saya bikin tutorial nih kayak ini belajar Django cepat kilat. Untuk membuat video ini menarik, titelnya tuh harus yang menarik juga gitu. Sedangkan sebenarnya ini tuh belajar dasar-dasar Django gitu ya. Bandingin dengan kayak misalnya persiapan ini kayak gini ya. Ini kan yang tidak teknikal tapi view-nya banyak gitu. Yang teknikal view-nya sedikit gitu. Dan kayak misalnya di sini saya ngebahas CSS dengan saya bicara tentang PHP Masal tuh lebih banyak itu view-nya gitu. Lalu ya misalnya tutorial HTML nih 800 view. Tapi ini saya ngebahas ada orang yang jadi programmer bisa 3 bulan itu lebih menarik. 3,2k views nih dibandingkan yang ini gitu. Misalnya saya ngebahas mana ya, hal yang sangat teknikal, cara membuat Discord bot dengan Golang nih, coba bandingkan dengan saya nulis kayak gini. Jadi di YouTube itu kadang-kadang konten itu lebih di-push oleh YouTube sendiri yang entertainment, yang belajar tuh nggak terlalu gitu. Jadi pandai-pandai kalian menggunakan kayak nonton video-video di YouTube yang belajar teknikal tuh biasanya adalah yang view-nya kecil itu kadang-kadang malah kontennya bagus. Kalau yang view-nya gede itu bukan konten teknikal tapi kayak entertainment. Okay, let's get back to this. Okay, go to your favorite website. Google, Facebook, Reddit, Dribbble. Lihat komponen-komponen kecil seperti tombol, navigasi, chat, dan lain-lain. Mari kita lihat. Kita ke Facebook. Yang dimaksud itu gimana? Dan di Facebook ini ada komponen ini ya, komponen ini. Nah, ini kan ada banyak macamnya nih. Kalian latihan ngelihat ini, pilih di sini tuh ada gambar, ada input text, ada icon. Kemudian ini kalau saya klik ada interaksinya gitu. Ini saya klik ada interaksinya. Sini saya klik. Kalian coba belajar bikin ini tuh apa sih namanya view seperti ini. Nanti gimana caranya bikin kayak gini. Ada gambar orang dan nama. Terus kalau di hover bisa kayak gini. Ya. Nah itu belajar itu. Kalau ini saya klik bisa muncul seperti ini. Nah, kalian coba bikin user interface kayak gitu, atau kalian pergi ke Dribbble gitu ya. Di sini ada contoh user interface yang kalian bisa coba untuk bikin gitu. Ini ada contoh. Bikin halaman login kayak gini. Kira-kira saya mau bikin kayak gini dengan HTML, CSS. Kira-kira gimana gitu ya. Nah itu maksudnya ya. Maksudnya itu. Nih layout, positioning, flexbox, grid. Oke. Ini kalian bisa cari dengan gini ya keywordnya kalau mau belajar ya. Sekalian ini. Misalnya HTML layout tutorial. Gitu ya. Oke. Nah kayak gitu. Topik yang dipelajarin, keywordnya N dengan tutorial, biasanya kalian bakal dapetin hal-hal yang bagus. And web dev simplified, ini saya rekomendasikan karena ini penjelasannya menarik pakai bahasa Inggris, of course. Tapi saya ngeliat ini kayaknya sangat cocok untuk kalian beginner belajar. Nah gitu cara belajarnya. Start building and repeat until 100 hours. Oke, itu menarik. Upload setiap project ke GitHub. Nah, GitHub itu di sini saya punya GitHub ya. Pekerjaan saya yang sekarang itu saya dapat kerjaan tuh karena saya nulis bukan ini sebenarnya. Saya tuh punya project namanya tuh Notion gitu. Nah ini nih, saya sekarang kerja di perusahaan di Australia. Saya dapat kerjaan tuh gara-gara saya bikin project ini. Saya belajar apa? Ya bikin ini, bikin Notion clone ya. Saya bisa begini. It doesn't even works gitu, tapi setidaknya I tried karena ini simple layout dan kayak ya cuman seburuk itu, tapi bikin saya dapat kerjaan gitu. Jadi untungnya kalau kamu ngupload projectmu di GitHub, kamu bakal dapat exposure. I don't know is that the correct way to say it, but intinya project kamu bisa ditemukan orang gitu. Lalu saya juga punya beberapa project yang lain, banyak lah gitu. Ini semua project-project belajar saya upload di YouTube dan di GitHub gitu. Dan ya
Wah, ini ada banyak banget ya. Kayaknya nggak bakal cover dalam video ini, cuman let's try. Always building. Kalau kamu lihat tutorial bikin sesuatu, silahkan diikuti. Tapi ulang 5 kali sampai kamu terbiasa sendiri. Contoh, bikin menu navigasi responsif. Nonton tutorial itu tiru 1%. Perulangan 1 hanya tonton 90%, perulangan 2 tonton 80%. Saya sendiri gini ya. Biasanya kalau nonton tutorial itu kadang tuh saya tonton aja, terus abis itu nggak saya ikutin, abis itu saya nyoba bikin. Kalau misalnya nonton tutorial, bagusnya gimana kamu bisa bikin sesuatu dari hasil tutorial itu. Bisa ya dengan awal ngikutin 100%, yang kedua bikin versi yang berbeda. Sebagai contoh kayak kopinya gitu, misalnya contohnya tutorialnya pakai bahasa Inggris, kamu bikin yang versi pakai bahasa Indonesia tuh, menu-menu namanya gitu. Itu tuh bakal bikin kamu sedikit bingung, cuman nanti bakal jadi paham, oh maksudnya ini tuh begini toh. Front end mentor, I got this. I got this itu tuh menarik juga, tapi berbayar juga sih. Front end mentor kayaknya juga berbayar juga nggak ya? Ya ini tuh menariknya, kamu bakal ada contoh, dan dia tuh kayak challenge gitu, kerja bisa bareng-bareng tuh ada leaderboardnya nih, ada leader Chris apa sih yang dia buat gitu. Ini kayak Icodis itu lebih banyak belajar bikin user interface. Nah ini menarik, ini kalian bisa sih belajar improve your coding skill by building realistic project. Ini menarik. Front end mentors, bayar nggak ya? Unlock Pro berapa? $4 kayaknya best value. $48 tapi kamu untuk 1 tahun ya. Ini kayak sih, tapi ntar kalian cobain sih. Kalau menurut saya sih kayak coba dengan yang gratis. Karena kadang kalau kita bayar, kita expect materinya bagus dan kita bisa kamu harus terbiasa menemukan workflow-mu sendiri, tersesat gitu. Karena itu nanti bakal ngebangun cara kamu. Karena gini, kalau kita ada masalah, kita akan bertanya gimana cara menyelesaikan masalah itu ke Google kan, ataupun ke AI juga bisa. Nah, kemampuan kita bertanya itu bakal diasah ketika kita terbiasa tersesat gitu ya. Kayak misalnya mau cari apa tapi nggak ketemu keywordnya salah gitu. In that journey, di perjalanan itu kamu bakal belajar hal yang baru biasa. Oke. HTML, ya, when to move, sudah bikin 5-10 halaman website, kamu sudah terbiasa menggunakan CSS, Flex Spinning, Grid, Media. Habiskan 100 jam untuk belajar teori praktik membuat sesuatu. Ya, ini menarik, pretty good curriculum. JavaScript, okay. MDN, Eloquent JavaScript, you don't know JavaScript, they've simplified materi. Eloquent JavaScript ini keren banget sih. Ya, memulai belajarnya di sini. Lalu ada function, ada structure dan segala macamnya. Menarik. Ya ini keren sih. It good resource. Menurut saya gini sih. Kalian belajar ini jangan hanya ngikutin tutorial, tapi kalian harus terbiasa untuk bikin sesuatu yang useful. Misalnya bikin script JavaScript untuk melakukan something. How to learn. Jangan sentuh framework apapun. Agree. Jangan belajar framework sebelum kamu ngerti JavaScript. Entah itu jQuery, React, Angular, atau anything ya. Baca tutorial dari resource, tulisan biasanya lebih update dan daripada video. Ya, setuju. Saya lebih banyak belajar itu dari tulisan blog post gitu ya. Topic based nggak dengan video, karena kadang-kadang kalau video itu tidak ngasih. Dia bagus, cuman kadang-kadang terlalu banyak dan lama, belajarnya lama. Kalau dari tulisan, kalau kamu terbiasa ngebaca itu bagus, karena kayak kamu tuh dipaksa untuk aktif dibandingkan dengan video, karena kamu pasif, kamu ngeliat doang. Kalau ngebaca itu kan kamu mikir gitu. Kalau dengerin itu kadang kita nggak terlalu mikir gitu. MDN ini cukup bagus sih. Selesaikan banyak challenge dari 8-bit. What is it? Better way to learn programming. Ya, aku belum pernah coba ini. Script challenge ini ada challenge nge-solve. Oh ya, ini bikin function. Terus kita bisa jalanin, kita nge-solve. Oke, example. Oke, press enter. Ya, skip. Wah, ini ada videonya. Menarik sih nih, ya nih. Silakan diikutin challenge-nya. Selesaikan challenge basics, bikin project kecil, login form, sign up form. Oke. Ini sama Code Wars. Code Wars ini tuh menarik juga untuk kalian pelajari. Kayak perang dengan kode gitu. Kamu bisa join sama teman-teman saya, cuman belum pernah nyoba.
ini for educator. Kayaknya ini ya, apa namanya, ini menarik untuk dicobain, cuman saya kayak ini nggak terlalu ini sih. Untuk ngevalidasi kalau kamu bisa nge-resolve challenge gitu ya, buat 10 project besar dengan hanya HTML. Node.js, ikuti satu resource di atas, YMD. Paham berarti and to move, menyelesaikan satu dari awal selesai. Menarik. Habis itu React.js gitu ya. Ya, React.js. Baca dulu kenapa di sini React bukan Vue. Lebih banyak demand ya. Saya juga gak bisa Vue. Saya pernah belajar Vue tapi kan kayak yang React.js lebih cocok gitu. It's recommended gitu ya. Habis itu database, Scalebolt. Apa ini? Scalebolt ini mengunjungi. Ya, ini menarik juga. Recommended. Belajar teori terlebih dahulu. Satu project REST API gitu. Ya. Wah, ini gila, ini banyak banget ya. Banyak banget, saya juga nggak sadar ada banyak hal yang sudah saya pelajarin. Setelah dibuat kurikulum kayak gini ternyata banyak juga ya yang perlu dipelajari ya. Cuman ini semua penting, ini semua kayak fundamental untuk kamu bisa bikin aplikasi anything you can imagine. End of roadmap, selamat kamu sudah menjadi seorang web developer. When to move, gunakan project dari belajar. Oke. Ya ini kayaknya when to move something yang perlu kalian pay attention to, jadi yang perlu kalian perhatikan. Bisa dibilang kayak ini ujiannya. Kalau sekolah ini ujiannya, kalau kalian bisa menyelesaikan ujian ini, kalian bisa naik kelas. Setelah di sini perjuangan kamu masih panjang. Cuman kalau kalian ngikutin ini keren ya. Ini video ini udah 30 menit, kayaknya udah terlalu panjang. Cuman ini keren sih. Kalian harus follow nih Mas Nayaka Yoga Pradipta. Kayaknya itu. Ini worth it buat kalian yang belajar dari nol, mau otodidak begini. Ya, saya juga dulu belajar nggak pernah beli kursus gitu, belajar sendiri. Tapi saya waktu itu juga sempet ikut pondok programmer namanya, yang dimana saya mondok dan juga belajar coding, dan di situ ada gurunya. Kalau bisa ada gurunya lebih bagus, karena kadang ada trik-trik yang orang berpengalaman akan berikan, dan itu bakal sesuai dengan kondisi kita gitu. Saya sarankan kalian bergabung di grup Facebook atau komunitas. By the way, di YouTube ini kita punya komunitas juga. Saya dapat informasi ini dari komunitas gitu. Jadi ntar kalian jangan lupa join ya. Keren banget. Jadi buat kalian yang mau jadi web developer, saya rekomendasikan ini biar kalian tidak tersesat. Ini bagus. Kalau kalian belajar di sini butuh temen, bisa join di komunitas yang saya bikin, namanya Ngoding. Di sini bukan hanya ngebahas tentang coding, saya juga bakal ngebahas tentang kerja remote. Bahkan saya juga bakal ngasih kalian pekerjaan, karena beberapa ada yang sudah saya kasih pekerjaan. Ya ini rezeki-rezeki aja. Kadang saya tuh ada project yang datang ke saya dan saya kasih ke teman-teman yang lagi available, atau ada lowongan pekerjaan, saya bakal share. Terus di sini saya juga bakal ada meetup gitu sebulan sekali. Saya bakal ngundang teman-teman saya yang kerja di luar negeri, yang kerja di startup besar di Indonesia, untuk jadi pembicara di sini. Jadi kalian bisa belajar dari senior gitu. Jadi buat yang lagi belajar dari awal, atau udah lama belajar dan pengen punya teman, pengen belajar dari senior, kalian bisa join sih di grup. Ya itu aja untuk video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.